وصحبه ومواله ومن تبع هداه ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini bermajlis ilmu di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, seperti yang telah kita ketahui di sini di pagi hari ini kita membahas tentang ilmu seputar wakaf dan ibtida. Ilmu seputar wakaf dan ibtida, memulai dan seputar memutus dan memulai bacaan Al-Quran. Di mana kita berhenti, di mana kita memulai. Tentang pentingnya ilmu ini sudah banyak disebutkan di dalam banyak hadis-hadis dan riwayat-riwayat salaf tentang pentingnya hal ini. Kita sebutkan sebagiannya saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan memberikan hak tilawahnya, dengan sebenar-benar tilawah. Di sini dikatakan yatlunahu haqqa tilawatih. Apa membaca atau tilawah dengan sebenar-benar tilawah? Artinya adalah yurattiluna ayatihi wa yatafahhamuna ma'anihi. Mereka mentartilkan ayat-ayatnya dan memahami atau mencoba-coba untuk, bukan mencoba-coba, mereka betul-betul berusaha untuk memahami makna-makna dari ayat-ayat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan masalah ini. Sampai ada seseorang yang pernah berkhutbah, pernah ngomong di hadapan orang, may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Habis itu dia diam. Habis itu dia mengatakan wa may ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, sungguh dia telah menyimpang. Sungguh dia telah tersesat. Kata-kata memulai dari barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, di sini digunakan kata ganti huma, Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kalau disebut dengan kata ganti itu menunjukkan akan kesamaan dan kesetaraan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW pun mencela orang ini.
Dan Rasulullah SAW mengatakan, bi'sal khatibu ant, sungguh engkau adalah sejelek-jeleknya orang yang berkhutbah atau ngomong. Di dalam banyak riwayat lagi disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mendengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud dari surah Ali Imran. Jadi kata Rasulullah SAW, bacakan aku Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana saya membacakannya kepadamu sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Kata Rasulullah SAW, sungguh aku suka mendengarnya dari selainku. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, aku pun memulai membaca surah An-Nisa sampai aku membaca ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami datang dengan setiap umat dengan satu saksi dan kami datangkan untuk mereka semua engkau sebagai saksi atas mereka. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendapati mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Kemudian beliau mengatakan, hasbuk, cukup. Maksudnya jangan diteruskan. Qata' di sini. Sebenarnya wakaf pada ayat ini adalah wakaf yang bukan wakaf tam, bukan wakaf sempurna, tapi wakafnya adalah wakaf kafi. Wakaf kafi, wakaf yang cukup, tapi bukan wakaf yang sempurna. Tapi di sini ada pembelajaran dari Nabi SAW, bolehnya seseorang qata', bolehnya seseorang memutus bacaan Al-Qur'annya pada wakaf kafi. Begitu pula bagaimana perhatian para sahabat dan tabi'in serta para ulama dalam masalah ini. Ya. Banyak sekali perkataan mereka, saya tidak bisa bacakan semua, saya pilih yang paling pendek saja. Berkata Abu Hatim As-Sijistani yang wafat pada tahun 248 Hijriyah, man lam ya'rifil waqfa lam ya'rifil Qur'an. Barang siapa yang enggak tahu wakaf, maka dia tidak tahu Al-Qur'an. Karangan seputar wakaf dan ibtida ini juga banyak, Pak. Dari dulu banyak sekali karangan-karangan tentang wakaf dan ibtida. Konon yang paling pertama menulis wakaf dan ibtida siapa? Kayaknya kemarin sudah kita bahas. Siapa? Al-Hasan Al-Basri, tabi'in yang mulia. Al-Hasan Al-Basri itu tabi'in yang mulia yang sempat disusui dan sering dirawat oleh istri Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Begitu ya kalau tidak salah ya. Hasan Al-Basri itu tabi'in yang dulu ibunya dekat dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Sehingga Hasan Al-Basri itu kecilnya ketika masih bayi, dia bermain dengan bunda kaum mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi bukunya Hasan Al-Basri sudah tidak ada lagi. Tidak lagi kita dapatkan. Yang jelas tulisan seputar wakaf dan ibtida sudah sejak lama sudah ada. Tulisan seputar itu. Tapi kalau ilmunya sudah ada sebelumnya lagi, sejak turunnya wahyu sudah ada. Sejak turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, sejak zaman nubuwah itu sudah ada prakteknya.
walaupun tidak dituliskan. Ya. Kemarin sudah kita singgung tentang perbedaan di dalam berhenti itu ada 3, ada yang namanya waqaf, ada namanya saktah, ada namanya qata'. Sudah kita singgung. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian waqaf. Pembagian waqaf. Kemarin sudah kita bahas pembagian waqaf itu. Waqaf itu sendiri secara umum terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama waqaf ittirari. Waqaf ittirari itu adalah waqaf terpaksa karena habisnya nafas seseorang berhenti pada suatu kata. Itu namanya waqaf ittirari. Bisa jadi kalau disengaja tidak layak stop di sana. Tapi karena dia terpaksa maka boleh-boleh saja. Karena dia terpaksa maka boleh-boleh saja. Karena hampir habis nafasnya maka boleh. Tapi kalau dia nafasnya masih panjang tidak layak dia waqaf di sana. Ini namanya waqaf apa? Waqaf ittirari. Waqaf ittirari. Hamzah, dad, ta, ra, alif, ra lagi, ya. Kemudian jadi intinya waqaf ittirari itu boleh ketika seseorang memang terpaksa. Kadang-kadang ada waqaf ittirari sifatnya kurang bagus. Kalau disempurnakan sedikit atau sebelumnya itu baru bagus. Cuma karena dia habis nafas, dia stop di situ. Kemudian setelah itu dia membaguskan lagi. Jadi bukan berarti waqaf ittirarinya nggak bagus, kurang bagus saja. Kurang bagus sehingga setelah dia waqaf di situ dia ingin memperbagus lagi supaya lebih indah lagi. Itu namanya waqaf ittirari. Seperti contohnya tadi pada sholat subuh saya ada baca wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian bawa dari dunia dari amalan kalian akan dapatkan itu di sisi Allah. Amalan itu ya pahalanya akan kalian dapatkan di sisi Allah. Saya wakaf di situ, wakaf ittirari karena habis nafas. Apakah wakaf di situ jelek? Enggak jelek. Cuman kurang bagus saja. Kalau saya sempurnakan lagi lebih bagus. Huwa khairan wa a'zama ajra. Artinya begini, maka kalian akan mendapatkan amalan kalian itu di sisi Allah lebih baik dan lebih besar lagi balasannya dibanding apa yang kalian dapatkan di dunia dari rampasan perang, ya kan namanya jihad kan dapat rampasan perang, dapat macam-macam, tapi yang kalian dapatkan di sisi Allah khairan wa a'zama ajra. Makanya setelah itu saya ulang lagi kan, tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Kalau ulun waqaf di situ, habis itu ulun langsung sambung huwa khairan wa a'zama ajra, maka di situ tidak ada predikatnya, tidak ada kata kerja yang menyebabkan dia khairan, a'zama jadi mansub karena sebagai objek. Kan dia di sini kan objek nih. Objek artinya dia akan didapatkan sebagai lebih baik dan lebih besar. Lebih baik dan lebih besar di sini dia sebagai objek. Khairan kan mansub ya. Fathah ya mat. Kemudian a'zama ya kan? A'zama itu juga mansub dengan fathah. Menunjukkan dia sebagai maf'ul, sebagai objek. Kalau dia sebagai objek berarti pasti ada predikatnya. Predikatnya di mana? Tajidu hu indallahi huwa khairan. Di sini adalah
predikat kata kerja yang di sini dia memiliki dua maf'ul. Maf'ul pertama tajiduhu, yakni tajidu amalakum hadza wa ma tuqaddimun, apa yang kalian suguhkan, apa yang kalian bawa dari dunia, dari amalan, itu maf'ul pertama. Maf'ul kedua apa? Khairan wa a'zama ajra. Itu maf'ul keduanya. Jadi ini semua ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wakaf ittirari juga, tapi wakaf ittirari yang bukan nggak bagus, kurang bagus. Kadang-kadang ada wakaf ittirari nggak bagus, tapi gimana lagi, nafas habis kita terpaksa wakaf di situ. Jadi ada wakaf ittirari yang nggak bagus, ada wakaf ittirari yang kurang bagus saja. Yang nggak bagus nanti diperbaiki, yang kurang bagus lebih diperindah lagi. Ada kadang-kadang wakaf ittirari yang sangat tidak bagus artinya, yang seyogyanya seseorang tentunya lebih lagi menghindar. Tapi kalau nggak bisa lagi bagaimana? Ya sudah, di hati mungkin istighfar besar, istighfar betul-betul di hati kita. Astagfirullah, saya kenapa di sini? Gitu ya, di hati. Tapi bagaimana? Kita kan sudah tahu kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kita cari lagi, ulang lagi, cari yang terbaik. Karena ini sangat fatal artinya umpamanya. Umpamanya bisa berpengaruh kepada arti dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wakaf ikhtibari. Kemarin sudah kita bahas. Wakaf ikhtibari yaitu wakaf dalam rangka menguji. Ikhtibari, hamzah, kha, ta, ba, alif, ra, ya. Ikhtibari. Wakaf ikhtibari ini adalah wakaf dalam rangka menguji. Contohnya di dalam Al-Quran banyak itu wakaf ikhtibari. Contohnya kita ingin mentes murid. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu sebelumnya wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Kanat qawarira ini bagaimana kalau kita wakaf kanat qawarira, kayak gitu kan? Tapi bagaimana kalau kita nyambungnya? Kalau kita nyambung kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Tidak dibaca panjang alifnya. Kalau wakaf bagaimana? Qawarira. Ini kan mentes. Kalau dia wasal dia tidak baca. Bagaimana kalau kamu wakaf? Kalau saya wakaf berarti pada qawarira pertama saya panjangkan qawarira. Kalau pada qawarira kedua bagaimana? Qawarira kedua qawarir, nggak ada pakai alifnya umpamanya. Itu contohnya saja. Banyak lagi contoh wakaf ittirari, wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari umpamanya contohnya di dalam Al-Quran ada kata-kata imro'ah. Imro'ah itu bisa pakai ta marbutah, kadang-kadang juga di sebagian ayat pakai ta maftuhah. Contohnya ada ayat imro'ata Nuhi wa imro'ata Lut pada surah At-Tahrim. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imro'ata Nuhi wa imro'ata Lut. Coba kamu wakaf sebelum nama Nabi. Wa daraballahu mathalan daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'at imra'ah. Bingung dia. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ah.
apa ro'at? Bingung dia, karena dia nggak ngelihat tulisannya, maka dia bingung. Mungkin dia malah salah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ah, kata dia. Kan imra'atun, wanita. Pakai ta marbutah. Ternyata tulisannya pakai ta maftuhah. Pada satu ayat lagi, mungkin suatu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa umpamanya, ayat 128, dia dapatkan wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Wa inimra'ah apa wa inimra'at? Kalau suruh waqaf di situ, dia bingung. Kenapa bingung? Karena dia nggak lihat tulisannya. Tulisannya di situ imra'ah. Karena wanitanya wa inimra'atun khafat min ba'liha. Imra'ahnya sendiri di situ. Dia tidak dinisbatkan kepada suaminya. Maka dia biasanya pakai ta al-marbutah. Maka wakafnya imra'ah, inimra'ah, wa inimra'ah. Itu sebagai contoh saja. Tapi wakaf ini hanya wakaf ikhtibari, wakaf untuk menguji. Wakaf untuk menguji. Ini boleh seseorang wakaf di sini dalam rangka untuk menguji. Kemudian yang ketiga adalah wakaf intizari. Wakaf intizari itu adalah wakaf menunggu. Menunggu bagian dari qiraat atau riwayat atau tariq atau wajah. Contohnya seseorang umpamanya baca pakai qiraat sab'ah dengan qiraat 7. Dia baca umpamanya, contohnya dia baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Habis itu kan bacaan kebanyakan. Kemudian dia baca, ya, dia baca Ibnu Katsir atau Qumbul, dia baca ihdinas siratal mustaqim. Habis itu dia baca lagi yang lain, ihdinas siratal mustaqim, sebagian dari Hamzah. Kemudian dia baca setelah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habis itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu wakaf di alaihim, itu tujuannya untuk menyebut semuanya. Kalau sudah kesebut semuanya baru diteruskan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wakaf di situ tujuannya untuk intizar, untuk menunggu. Contohnya juga tariq. Umpamanya seseorang sekarang sedang baca pakai riwayat Hafs dari 2 tariq. Tariq Syatibiyah dengan salah satu dari tariq Thayyibatun Nashr. Dia sekarang umpamanya membaca pada contohnya dia sekarang sedang membaca pada salah satu ayat di dalam Al-Quran. Contohnya saja, pada sebelum tariq dulu riwayat. Dia sekarang sedang membaca qiraah Asim saja. Qiraah Asim itu ada 2 riwayat, Hafs sama Syu'bah. Dia umpamanya sekarang membaca pakai 2 riwayat tersebut. Pertama dia baca Hafs dulu, ya. Umpamanya dia sampai kepada ayat di dalam surah Yunus, Bismillahi majreha wa mursaha. Habis itu dia ulang lagi. Sekarang baca pakai Syu'bah, Bismillahi mujraha wa mursaha. Jadi dia baca sampai situ, enggak dia teruskan.
Ya, inna rabbi ghafurur rahim itu tidak diteruskan ke situ sampai dia sempurnakan dulu 2 riwayat. Kemudian baru habis itu mungkin seseorang hanya membaca 1 riwayat saja tapi dengan beberapa thariq. Contohnya tadi dengan thariq Syatibiyah, dengan thariq salah satu dari thariq Thaibatun Nasyr. Pada satu tempat dia ingin baca di situ ada 2 thariq. Contohnya umpamanya di dalam beberapa tempat di situ ada isbatul ya, ada tidak ada ya umpamanya. Contohnya ketika kita baca surah An-Naml umpamanya. Pada surah An-Naml, perhatikan. Pada surah An-Naml, seorang umpamanya membaca di situ pada surah An-Naml ayat 36. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Fama atan itu bagaimana? Di situ dia baca pada salah satu thariq bisa 2. Fama atani, fama atan. Dua-duanya dia baca, tapi juga sudah mencakup salah satu dari thariq yang lain. Dia baca keduanya. Ya. Ini salah satu contohnya saja. Ya. Banyak lagi contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dia datangkan itu semua. Baik. Setelah waqaf ikhtibari, ada waqaf intidhari tadi ya. Setelah waqaf intidhari yaitu waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari itu adalah waqaf memilih, seseorang berkehendak sendiri dengan ikhtiar dia, dengan kehendak dia, dengan pilihan dia. Dia memang memilih sengaja karena ilmu, karena pengetahuan dia, maka dia wakaf di tempat tertentu dan dia memulai juga dari tempat tertentu. Dia wakaf pada tempat tertentu. Ini namanya wakaf ikhtiyari. Tentang wakaf ikhtiyari ini ulama khilaf tentangnya. Ada yang membagi hanya 2, ada yang membagi 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, macam-macam. Makanya kalau kita lihat mushaf-mushaf lama itu, mushaf-mushaf lama yang mungkin di sini masih ada mushaf lama itu macam-macam tandanya. Ada tanda to, ada tanda ini, ada tanda ini. Kalau to itu wakaf mutlak namanya. Ini. Itu mungkin belasan itu. Banyak perkataan para ulama tentang jumlah wakaf ikhtiyari. Tapi dari semua perkataan ini yang paling kuat 2. Saya katakan yang paling kuat 2. Yaitu yang pertama yang membagi wakaf menjadi 2 saja. Ini pendapat yang didapatkan dari perkataan para salaf. Di antaranya Hasan al-Basri hanya membagi wakaf itu 2, yaitu wakaf tam sama wakaf hasan. Wakaf tam sama wakaf hasan. Wakaf tam itu wakaf sempurna sama wakaf yang baik, yang bagus. Selain 2 ini wakafnya nggak bagus, nggak layak. Ini pendapat Hasan al-Basri. Kemudian pendapat yang kedua yang paling kuat juga adalah wakaf, orang yang membagi wakaf menjadi 3, sama yang dilarang berarti 4. Wakaf tam, wakaf kafi, dan wakaf hasan. Yang membagi menjadi 3 plus yang dilarang yaitu yang qabih jadinya 4. Kalau yang tadi kan 2, kalau sama yang nggak boleh berarti 3 kan. Kalau ini 3 yang boleh, 1 yang
Tiga yang boleh, satu yang tidak boleh. Itu tam, kafi, hasan, kemudian waqaf qabih. Ini yang pertama kali membaginya adalah Abu Amr Ad-Dani. Abu Amru Utsman Ad-Dani rahimahullah taala, yang beliau wafat pada tahun 444 Hijriah, dan ini juga diikuti oleh Al-Imam Ibnul Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijriah. Dua pendapat ini yang paling kuat dari semua pendapat yang saya ketahui. Dua pendapat inilah yang paling kuat. Dan saya berusaha dengan kuat sejak dulu untuk mencari dari dua pendapat ini yang mana yang paling kuat. Cara saya cari di buku, saya belajar bertahun-tahun untuk mengetahui mana yang paling kuat dari dua pendapat ini. Intinya yang mengatakan wakaf itu cuma dua, itu adalah generasi salaf. Di antaranya Hasan Al-Basri dan ulama-ulama lain. Dan pendapat ini sangat kuat. Adapun yang mengatakan ada tiga plus yang tidak boleh berarti jadi empat, itu pendapat Abu Amr Ad-Dani belakangan, beliau wafat tahun 444 Hijriah. Cuma alasannya juga sangat kuat. Karena wakaf kafi sama wakaf tam itu beda. Wakaf kafi dengan wakaf tam itu beda. Secara ilmu nahu beda, nggak bisa disamakan. Wakaf tam itu betul-betul dia tidak ada sangkut pautnya dengan setelahnya. Entah dari lafaz dan juga tidak juga dari segi makna. Secara i'rab nahwu dan segi makna juga tidak ada hubungannya. Ya. Adapun wakaf kafi masih ada hubungannya dengan yang setelahnya. Kalau wakaf di situ. Tidak bisa dipungkiri itu dalam ilmu nahwu. Makanya perlu dibedakan antara yang hasan, yang tam dengan yang kafi. Kemudian ada lagi yang hasan. Jadi pendapat yang kedua ini pun juga sangat kuat. Setelah saya perhatikan, saya pelajari, lihat-lihat juga penelitian para bahis dalam masalah ini, saya tidak bisa memungkiri akan kekuatan pendapat yang kedua ini. Walaupun generasi salaf dahulu tidak mengatakannya. Kenapa? Karena memang beda antara yang tam dengan kafi itu. Dan berkonsekuensi berbeda juga. Dimana kalau kita wakaf di sini tenang, kalau di sini ada sedikit nggak tenangnya karena memang ada sangkut pautnya masih. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya mulai saya akhirnya terakhir merojihkan pendapat yang kedua ini setelah saya membaca suatu tulisan yang ditulis oleh Syekh Musa'id At-Tayyar dalam salah satu makalahnya ketika beliau membahas tentang wakaf di zaman salaf. Ternyata dulu generasi salaf ketika mereka berbicara seputar wakaf itu hanya berbicara dari sisi tafsir saja. Tidak pernah mereka ketika berbicara wakaf menyinggung dari sisi ilmu nahwu, balaghah, itu enggak ada. Inilah akhirnya setelah saya baca itu, saya menyimpulkan ini yang melatar belakangi mereka membagi wakaf itu cuma dua, itu wakaf tam dan wakaf hasan. Padahal kalau ditinjau dari ilmu nahwu lagi, sebenarnya yang kafi itu ada lagi. Ya, wakaf kafi itu ada. Jadi dua pendapat ini pendapat yang paling kuat. Walaupun kita susah untuk memungkiri pendapat yang kedua tadi, yaitu
pendapat yang membagi menjadi 3 bagian plus sama yang dilarang menjadi 4. Perhatikan perkataan Ibnu Jazari di dalam Jazariyah. Beliau mengatakan wa ba'da tajwidika lil wuqufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah engkau sudah membaguskan huruf, maka harus bagimu untuk mengetahui tentang masalah waqaf wal ibtida dan masalah ibtida memulai. Wahia tuqsamu idzan thalathatan tamu wa kafi wa hasan. Dan waqaf ini terbagi menjadi 3, yaitu tam, kafi dan hasan. Tam, kafi dan hasan. Wahia lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu. Kata beliau, dan waqaf ini apabila dia sempurna dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang setelahnya dari segi i'rab atau dari segi makna, nggak ada sangkut pautnya, maka mulailah dengan setelahnya. Artinya waqaf di situ. Maka itu namanya tam. Maka itu namanya tam. Itu namanya tam. Jadi ada hubungannya dari segi tidak ada hubungannya dengan setelahnya dari segi i'rab, tidak juga dari segi makna. Contohnya ketika kita baca surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu tentang orang-orang yang bertakwa, ya. Mereka yang berada di atas petunjuk Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Habis itu ada ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini cerita baru. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, sama saja. Mereka tidak mau beriman. Ini cerita baru, nggak ada hubungannya dari segi i'rab, bahasa Arab nggak ada hubungannya. Umpamanya inna itu sebagai apanya yang sebelumnya, sebagai sebagai penguat, sebagai ininya nggak ada, sebagai syarahnya nggak ada. Tidak juga dari segi makna ada hubungannya, nggak ada. Ini cerita baru tentang orang-orang kafir. Wa fal kafi wa lafdhan famna'an illa ru'usal ay jawiz. Adapun waqaf kafi adalah waqaf yang masih ada hubungannya secara lafaz. Masih ada hubungannya secara lafaz. Ya. Maka yang seperti ini, ya, tidak boleh kita wakaf padanya kecuali apabila di akhir ayat. Maka boleh. Maksudnya begini, seyogyanya diusahakan dulu untuk tidak wakaf di tempat tersebut kecuali kalau dia di akhir ayat. Nah, ini afwan wakaf kafi ini apa? Waqaf yang lam yata'allaq ma ba'daha bima biha wala bima qablaha min haitsu laf. Yang dari segi lafadznya, dari segi lafadznya tidak ada hubungan, tapi dari segi makna ada hubungan. Ini waqaf kafi. Waqaf kafi itu adalah waqaf yang ada hubungan dari segi makna, tapi dari segi lafadz i'rab tidak ada. Seperti contohnya tadi, Rasulullah SAW waqaf menyuruh berhenti Ibnu Mas'ud. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Stop di situ. Di situ sudah sempurna dari segi lafadznya. Enggak ada hubungan secara i'rab dengan yauma idzi yawaddul ladzina kafaru. Ya. Tapi dari segi makna masih ada hubungan. Ini namanya waqaf kafi. Sebelumnya tadi waqaf tam,
Wakaf tam seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wakaf tam ini terbagi menjadi dua. Jadi wakaf kafi ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan. Hasan dulu kita sebut. Afwan tadi. Fal kafi wa lafdhan famna'an illa ru'usal ayi jawiz. Adapun wakaf kafi adalah yang tidak ada hubungan dari segi lafaz, dari segi apa? Dari segi i'rab. Maka janganlah engkau wakaf di situ. Maksudnya diusahakan jangan wakaf pada wakaf kafi, kecuali kalau wakaf kafinya tersebut dia di ujung kalimat, di ujung ayat. Kalau dia di ujung ayat maka boleh saja ya, karena dia di ujung ayat. Karena itu di ujung ayat itu wakaf sunnah ya, seseorang wakaf di akhir-akhir ayat, tidak menyambungnya. Fal hasan wa ghairu ma tamma. Adapun wakaf hasan adalah yang tidak sempurna. Ada keterkaitan mungkin dengan secara i'rab atau dari secara makna, tapi tidak kuat, artinya tidak sempurna. Ini namanya wakaf hasan. Wakaf di situ boleh saja ya, wakaf di situ boleh saja. Kalau seandainya dia sambung juga boleh. Qabihun walahu wa ghairu ma tamma qabihun walahu yuqafu muttarran wa yubda qablahu. Kalau seandainya ada wakaf yang tidak sempurna maka dia qabih. Apabila ada wakaf yang tidak sempurna, wa ghairu ma tamma qabihun, apa yang tidak sempurna itu wakaf yang qabih. Maka kalau seandainya dia wakaf di situ karena terpaksa, maka berarti dia perlu mengulang dari ayat sebagian dari yang sebelumnya yang pantas dia memulai darinya. Kemudian ingat di sini perkataan Ibnu Jazari, walaysa fil Qur'ani min waqfi wajib atau yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Tidak ada di Al-Quran itu wakaf yang harus kada umpamanya, dan wakafnya haram tidak boleh tidak, ghairu ma lahu sabab, tidak ada penyebab sama sekali, enggak ada. Kalau ada penyebabnya ada, tapi kalau umpamanya ini wajib berhenti, ini tidak boleh berhenti, tapi enggak ada penyebabnya, cuman wajib saja, apa alasannya? Enggak ada. Atau ini enggak boleh berhenti, apa alasannya? Yang penting enggak boleh berhenti aja, itu enggak ada di Al-Quran. Kalaupun sampai ada, maka itu pasti ada alasannya, lahu sabab. Wakaf tam tadi apa? Wakaf yang sempurna, yang tidak ada hubungan dengan setelahnya dari sisi lafaz, i'rab, dan juga dari sisi makna, dari sisi arti pun tidak ada hubungannya. Thayyib. Wakaf tam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wakaf tam yang seseorang harus wakaf padanya dan memulai dengan setelahnya. Karena kalau seseorang menyambung langsung dengan setelahnya, maka akan menyebabkan makna yang tidak diinginkan. Wakaf ini diberi nama oleh Imam As-Sajawandi dengan wakaf lazim. Wakaf tam yang apabila disambung itu bisa merubah maknanya, itu bisa tidak sesuai dengan tafsirnya, maka wakaf ini disebut dengan wakaf lazim. Secara khusus diberi nama As-Sajawandi dengan wakaf lazim. Ada juga yang menyebutnya wakaf wajib.
atau yang menyebutnya waqaf at-tam al-muqayyad, waqaf sempurna yang terikat, maksudnya terikat dengan lazim atau wajib. Seperti itulah, ini namanya waqaf lazim. Jadi ini waqaf tam yang pertama ya, macam waqaf tam yang pertama. Contohnya apa waqaf tam yang seperti ini? Contohnya di dalam Al-Quran, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Di situ waqaf tam, artinya dihiasi bagi orang-orang kafir itu kehidupan dunia, dan mereka mengejek orang-orang yang beriman. Itu waqaf tam. Habis itu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat, di atas orang-orang kafir. Kalau itu disambung, maka bisa jadi maksudnya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Mereka orang-orang kafir mengejek orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa di atas mereka di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini kan arti yang berbeda. Maka wakaf di sini adalah wakaf tam yang lazim. Wakaf tam yang lazim karena bisa merubah makna. Antum lihat mungkin di banyak mushaf bertuliskan mim. Mim itu artinya wakaf lazim. Sebenarnya wakaf lazim itu adalah bagian dari wakaf apa? Wakaf tam. Kemudian, jadi di sini wajib seseorang berhenti di situ. Wajib seseorang berhenti di situ karena ada penyebab di sini. Kemudian yang kedua, biasanya tandanya apa? Mim. Kalau di mushaf ketemu tanda mim itu artinya wakaf lazim. Itu berarti wakaf tam yang pertama tadi. Wakaf tam yang lazim atau wakaf tam yang wajib atau yang muqayyad. Yang kedua, wakaf tam yang bagaimana? Wakaf tam yang seseorang seyogianya wakaf di tempat tersebut dan dia memulai dengan selanjutnya. Walaupun sebenarnya kalau seseorang menyambung tidak merubah makna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf tam ini disebut wakaf tam mutlak. Kalau yang pertama tadi wakaf tam muqayyad. Ya, muqayyad yang terikat dengan lazim atau wajib. Kalau ini wakaf tam yang mutlak. Wakaf tam yang mutlak ini biasanya di akhir surah atau di akhir ayat atau di akhir kisah. Ketika kisah ini kemudian di akhir ada yang jenisnya seperti ini, biasanya di akhir ayat. Contohnya di dalam surah Luqman pamannya. Allah katakan balil zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang zalim mereka berada di atas kesesatan yang jelas, kesesatan yang nyata. Paling atas ya. Habis itu ada ayat walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan kami berikan kepada Luqman hikmah, ya, sifat bijak, ya. Ini diberikan kepada Luqman. Ini kalau seandainya disambung bisa merubah makna enggak? Tidak merubah makna, cuman gak ada hubungannya sama sekali. Cerita Luqman gak berubah. Pamannya ada orang baca balil zalimuna fi dhalalim mubin wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Ini tidak merubah makna. Kisah Luqman
Sungguh kami memberikan kepada Luqman hikmah agar dia mensyukuri Allah dengan nikmat tersebut. Ini tidak berubah. Maka ini wakaf tam yang mutlak. Wakaf tam yang mutlak ini seyogianya seseorang wakaf padanya. Ini sekedar contoh saja. Banyak lagi contoh-contoh yang lain kalau kita lewati di dalam Al-Quran banyak sekali. Ada nggak wakaf tam yang mutlak ini di tengah ayat? Ada. Contohnya kalau dia di tengah ayat, contohnya di dalam surah Shad, kita dapati ada kata hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah peringatan. Surah Shad ayat 49. Surah Shad ayat 49. Hadza dzikr, ini peringatan. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, dan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka adalah tempat kembali yang baik. Kalau disambung kira-kira merubah makna enggak? Enggak berubah makna. Ini peringatan, dan bagi orang-orang yang bertakwa adalah tempat kembali yang baik. Hadza dzikr itu menyinggung yang sebelumnya. Menyinggung yang sebelumnya. Seyogianya dia wakaf di situ. Enggak pantas dia enggak wakaf. Kalau sampai disambung memang enggak merubah makna, tapi udah beda bahasannya. Enggak merubah makna, cuman pembahasannya sudah beda. Yang seperti ini seyogianya seseorang wakaf pada yang sesuai dengan maknanya. Dan ini wakaf tam karena nggak ada hubungan secara makna dan juga secara i'rab, nahwu nggak ada hubungan. Soalnya dia wakaf di tempat itu. Contohnya wakaf tam di awal surah ada juga. Allah mengatakan, contohnya wabillail. Allah katakan wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kalian akan melewati mereka pada waktu pagi, wabillail, dan juga pada waktu malam. Wakaf pada wakaf pada wabillail ini sempurna. Habis itu ada selanjutnya. Adapun pada kata musbihin ini bukan wakaf tam. Ini masih ada hubungan dengan yang sebelumnya. Masih ada hubungan dengan yang sebelumnya. Tapi karena dia di akhir ayat, maka seseorang boleh wakaf padanya. Musbihin. Habis itu diteruskan wabillail. Afala ta'qilun. Wakaf boleh, tapi kalau qata' tidak boleh. Qata' artinya memutus bacaan, tidak lagi melanjutkan. Taib. Ini wakaf apa? Ini wakaf tam. Ada beberapa faedah yang bisa kita bahas tentang wakaf tam ini. Jadi hari ini khusus kita mempelajari wakaf tam, nanti insya Allah kita akan pelajari wakaf kafi dan wakaf hasan. Faedah pertama, kadang-kadang wakaf tam itu, suatu wakaf itu dikatakan wakaf tam dari sisi tafsir ala tafsirin wa i'rabin, dari satu sisi tafsir dan i'rab. Tapi dari sisi yang lain bisa jadi dia tidak tam. Contohnya di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran, Ustaz, ada kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya itu kecuali Allah. Pada satu sisi di sini dia wakaf tam. Tidak ada yang mengetahui takwil sifat-sifat Allah dan ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya takwil di sini hakikat.
Hakikat sesuatu itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tentang sifat Allah, siapa yang mengetahui hakikatnya? Allah saja. Di sini wakaf apa? Wakaf tam. Karena yang dimaksud daripada takwil di sini hakikat. Tapi kalau dari sisi tafsir yang lain, dia bukan wakaf tam. Kalau diartikan takwil di sini dengan arti tafsiran. Dari segi tafsir. Kalau diartikan takwil di sini tafsir, maka di sini dia tidak wakaf tam, karena tafsirnya ayat-ayat Allah ada yang mengetahuinya selain Allah, yaitu di situ apa? Warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kuat di dalam agama, kokoh di dalam ilmunya, yaitu para ulama. Para ulama tahu nggak tafsir? Tahu. Tapi hakikat sesuatu yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Seperti sifat Allah, tidak ada yang mengetahui hakikat sifat Allah kecuali Allah. Tapi kalau tafsirnya umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tahu nggak para ulama tafsirnya? Tahu. Yad itu ya yad. Ya, di atas tangan mereka umpamanya. Kemudian mungkin ada ayat-ayat tentang sorga. Di sorga disebutkan wakawa'iba, di sorga umpamanya disebutkan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Ada kebun-kebun dan anggur. Tahu nggak tafsirnya para ulama? Tahu. Memang di sana ada kebun-kebun, ada juga anggur-anggur. Yang mana anggur-anggurnya cuman sama namanya dengan yang di dunia, tapi beda rasanya, warnanya, aromanya, kelembutannya. Beda, namanya saja sama. Itu kan tahu tafsirnya mereka. Tapi mereka tidak tahu hakikatnya, gimana bentuknya, gimana warnanya, gimana rasanya, nggak tahu hakikatnya. Dari satu sisi dia wakaf tam kalau dirujuk kepada salah satu tafsir, dari satu sisi lagi dia bukan wakaf tam. Tergantung seseorang ketika memaknai ayat tersebut. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kita yang sedang baca Al-Quran itu kita sedang mengemudi hati kita. Di mana saya stop, di mana saya nyambung. Kita lagi nyopir itu. Apalagi pas jadi imam. Kalau kita pas jadi imam, kita sedang nyopir, kita sedang menjadi nahkoda orang-orang yang di belakang itu sebagai penumpangnya. Kemudian faedah berikutnya yang kedua, bisa jadi suatu wakaf itu tam dari satu qiraat, tapi dia tidak tam dari qiraat yang lain. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 bagaimana? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin wa idh ja'alna al-baita, lihat, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Lihat kata wa amna. Di sini wakafnya tam bagi yang membaca qiraat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tapi wakaf di sini wa amna itu wakaf kafi bagi yang membaca dengan qiraat wattakhadhu dengan fi'il madhi, dan mereka menjadikan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan mereka menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Dari sisi satu qiraat dia tam, pada qiraat yang lain dia ternyata bukan tam, waqaf kafi umpamanya. Kemudian faedah yang ketiga, bisa jadi waqaf tam itu waqaf tam itu dia bertingkat-tingkat kesempurnaannya. Umpamanya pada satu sisi dia waqaf tam, tapi wakaf tamnya juga bertingkat-tingkat. Yang ini lebih tamam,
Contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, alhamdulillahi rabbil alamin sama ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin itu masih ada keterkaitan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ya, itu masih ada hubungan. Kemudian menyambung ke Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau sudah sampai Maliki Yaumiddin itu sudah tam. Itu sempurna. Waqaf tam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tam juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga tam. Bagaimana di sini? Apakah saya waqafnya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja, kan itu juga tam, ya? Ataukah saya waqaf di maliki yaumiddin, itu juga tam? Pikirkan. Oh, waqaf pada maliki yaumiddin, waqaf pada maliki yaumiddin itu lebih tamam lagi, lebih sempurna daripada kalau saya waqaf di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena walaupun sama-sama waqaf tam, tapi yang pertama itu lebih tamam, lebih sempurna. Ya, itu perbandingan. Ada lagi contoh-contoh yang lain, itu sebagian dari contoh tentang waqaf tam. Jadi waqaf tam itu kadang di suatu tempat ada tam 2. Tapi dari tam yang 2 tuh ada yang lebih tamam, ada yang lebih sempurna. Contohnya pada ayat yang tadi kita sebutkan, wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billail afala ta'qilun, ya. Sampai kata wa billail itu tam. Afala ta'qilun juga tam. Cuman yang pertama kalau kita waqaf di wa billail itu lebih tamam daripada kalau kita waqaf pada afala ta'qilun. Afala ta'qilun juga tamam, tapi yang sebelumnya lebih tamam. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan seputar waqaf? Silahkan. Bagi teman-teman yang duluan bisa izin duluan. Adakah yang punya pertanyaan seputar waqaf? Ustaz, fadhal. Gimana? Oh, BJB. Oh ya, BJB. Thayyib. Ada pertanyaan Ustaz Abdurrahman? Kada, qili atau qala, ya. Dulu saya sebut qili, tapi sebenarnya yang lebih terkenal lagi qala, shola gitu, ya. Kalau waqaf qala dan shola itu dia bukan bagian dari tam, ya. Waqaf tam itu pertama tadi waqaf yang waqaf tam itu adalah waqaf yang lazim tadi. Itu waqaf tam yang muqayyad tadi kan. Nah, tapi kadang-kadang waqaf tam itu ditandakan di Al-Qur'an dengan qala itu. Kadang-kadang dengan qala. Kadang-kadang ada juga yang qala tapi dia bukan di waqaf tam. Kadang-kadang ada juga yang qala tapi dia bukan waqaf tam. Jadi qala itu tidak mesti harus dia waqaf tam. Ada yang dia waqaf hasan. Waqaf hasan dia ditulis dengan qala. Jadi itu kembali kepada i'rab sebenarnya. Kepada i'rabnya juga. Ada enggak hubungannya? Enggak ada hubungan i'rabnya. Dari segi makna enggak ada juga. Enggak ada juga. Dari segi makna dia enggak ada. Tapi dia kalau disambung dengan setelahnya, yang setelahnya tidak rusak maknanya, maka itu waqaf tam yang mutlak tadi. Dan biasanya kebanyakannya di akhir ayat. Kalau sudah di akhir ayat nggak perlu tanda kan? Nggak perlu tanda karena dia sudah di akhir ayat. Kalau sudah di akhir ayat nggak perlu tanda. Kenapa? Karena waqaf pada akhir ayat itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi namanya sunnah
walaupun kita seyogianya mengamalkannya, kadang-kadang mungkin seseorang boleh untuk menyambungnya untuk menunjukkan akan kebolehan hal tersebut, atau mungkin karena ingin mempercepat. Seperti kemarin saya sholat Jumat, saya menyambung beberapa ayat di surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Apa saya tidak tahu tentang kesunahan wakaf di akhir ayat itu? Tahu, saya ingin mengamalkannya, tapi saya merasa ingin meringankan supaya terasa tidak lama. Yang penting terasa ayatnya dibaca, bisa ditadabburi, tapi tidak terkesan lama. Akhirnya saya sambung. Tapi mungkin pada waktu saya tidak khutbah, bisa jadi saya tidak akan sambung. Ya, tidak akan sambung itu. Cuman karena itu khutbah saja, sebelumnya ada khutbah, kemudian saya sambung-sambung supaya terasa cepat habisnya. Dan saya sambung pun nggak sembarangan. Ketika saya sambung-sambung tuh, saya sambung dengan yang semakna. Kalau nggak semakna, sering saya tidak sambung di sana. Biasanya saya tidak sambung, ya. Kalau yang semakna ada hubungannya, itu yang saya sambung. Kebanyakannya saya sambung, ya. Kalau dia maknanya itu tidak langsung ke situ, maka biasanya saya putus. Kalau ada hubungannya dengan setelahnya, maka saya sambung. Nah, yang seperti ini tentunya perlu mempelajari banyak tentang masalah tafsir Al-Quranul Karim juga, tapi tidak mesti juga. Artinya kita dengan bisa sedikit apa yang saya sampaikan ini, insya Allah akan membuat kita lebih perhatian lagi terhadap masalah wakaf di dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah nanti akan kita bahas wakaf kafi dan wakaf hasan serta wakaf qabih pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Diputus. Lebih bagus diputus. Yang hobi menyambung hendaknya dihilangkan hobinya. Tapi hanya sesekali dia melakukan karena ada suatu keinginan. Kalau yang hobi menyambung, hendaknya dihilangkan hobinya. Jangan hobi menyambung, karena sunnahnya wakaf pada setiap ayat. Dan ini pendapat yang rajih. Tentang masalah wakaf di akhir dari ayat, itu memang ada beberapa pendapat. Ada 4 pendapat masalah wakaf di akhir ayat. Yang paling kuat 2. Dari 4 pendapat itu yang paling kuat 2, yaitu pendapat yang ketiga yang mengatakan kalau seandainya masih ada hubungan dengan selanjutnya, maka seseorang lebih bagusnya disambung kalau cukup nafasnya. Disambung karena masih ada hubungannya kan, dan dia tidak wakaf pada akhir ayat itu. Dan ini pendapat yang kuat. Ada lagi yang mengatakan kita wakaf pada masing-masing ayat walaupun masih ada hubungannya dengan setelahnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pertama melakukan hal itu, walaupun hadisnya cuman sama Al-Fatihah saja, 3 ayat pertama dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin tsumma yaqif, Ar-Rahmanir Rahim tsumma yaqif, Maliki yaumiddin tsumma yaqif. Tapi ini sudah mewakili yang lain. Yang kedua lagi alasannya adalah karena perintah untuk wakaf pada masing-masing ayat, akhir dari setiap ayat, itu adalah murad syar'i, sesuatu yang memang diinginkan dari secara syariat, bukan hanya dari sisi
dia ada hubungannya apa enggak? Enggak. Dari sisi syariat memang murad syar'i, memang seperti itu diinginkan. Dan berkata Syekh Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, dan dalam bahasa Arab, kata beliau, ada memang memutus suatu kata yang masih ada hubungan dengan sebelumnya, tapi nanti disambung lagi, dan itu adalah salah satu ketinggian balaghah, ketinggian sastra dalam bahasa Arab. Sehingga dalam waqaf-waqaf di situ membuat orang mungkin bisa penasaran, apalagi setelahnya. Kalau disambung kurang penasaran. Jadi sengaja di stop di situ supaya tambah penasaran. Walaupun ada hubungannya, sengaja di stop di situ supaya tambah penasaran. Seperti contohnya di dalam syair-syair Arab itu ada syair begini, bikin orang bertanya-tanya setelah ini apa lagi. Sengaja di situ diputus oleh penyairnya itu supaya orang penasaran dengan bait setelahnya. Itu tingkat sastranya lebih tinggi daripada setiap stop di sini, habiskan dulu kisah, baru kisah yang lain habis di pojok ini. Itu nggak bikin penasaran dengan setelahnya. Itu tingkat sastranya di bawah. Dan pendapat yang terakhir ini, pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang insya Allah menurut saya paling kuat, dan ini pendapat yang dinukil oleh Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Ya, ini adalah pendapat mayoritas salaf, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari kalangan ulama belakangan. Jadi ikhwati rahimani wa rahimakumullah, waqaf pada masing-masing ayat itu sunnah, dan jangan hobi nyambung. Kalau boleh saja, tapi kalau hobi jangan. Dan ini pendapat yang paling rajih insyaallah. Ya. Nukilan para ulama, dalilnya juga sangat kuat dalam masalah tersebut. Tapi kalau ada orang yang suka nyambung karena mengikuti pendapat yang ketiga tadi, gak ada masalah. Itu khilaf mu'tabar. Itu khilaf yang diakui, khilaf yang sejak zaman dulu sudah ada. Tapi kalau yang sudah tahu kekuatan dalilnya pendapat yang keempat tadi, maka tidak layak bagi dia suka atau demen menyambung. Kalau boleh saja, tapi kalau demen hobi enggak. Ya. Apalagi kalau seandainya suka nyambungnya itu karena ada apa? Ada riaknya, atau ada sum'ahnya, atau ada ujubnya untuk memperlihatkan dia itu paham artinya, sehingga dia nyambung yang artinya masih nyambung, supaya memperlihatkan dia paham artinya. Maka waliyadzubillah ini tambah lagi masalahnya, berarti ada dosa karena ujubnya. Nah ini juga harus perlu dihindari yang seperti ini. Sebagian ada yang nyambung-nyambung untuk mencari arti baru yang tidak diinginkan Al-Quran. Nah ini musibah banyak para qurra sekarang. Para qurra zaman sekarang itu suka nyambung-nyambung sesuatu yang tidak ada hubungannya untuk mendatangkan tafsir baru. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika seseorang baca surah Al-Qadar, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Para malaikat turun membawa setiap perintah dan keselamatan, katanya. Padahal salam itu di ayat berikutnya, salamun apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan ini ucapan dari malaikat, keselamatan bagi orang yang beribadah pada malam tersebut sampai terbitnya fajar.
Jadi salam ini adalah perkataan malaikat, seolah-olah begini, waqalal malaikah salam. Berkata para malaikat, keselamatan bagi orang yang sukses pada malam tersebut, meraih pahala yang besar seperti beribadah yang lebih banyak daripada berapa? 1000 apa? Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? 83 tahun berapa bulan? Hah? 83 4 bulan. Ya enggak? 83 4 bulan. Kata para ulama, dari kata khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, berarti 83 4 bulan. Ini menunjukkan orang itu dikatakan muammar, panjang umurnya kalau sudah 83. Kalau kurang dari 83 maka dia belum dikatakan muammar. Ini definisi muammar menurut ahli hadis, ulama ahli hadis. Karena Allah mengatakan ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau orang belum berusia 83, dia belum dikatakan muammar, orang dipanjangkan usia. Memang Nabi SAW mengatakan umur umatku adalah antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit yang melampaui itu. Tapi sedikit yang melampaui itu belum tentu juga muammar. Ada yang dipanjangkan usianya yang dikatakan muammar. Orang dikatakan panjang usia kalau sudah usia 83. Kalau dia kurang daripada itu, dia tidak tergolong muammar, walaupun mungkin bisa lebih daripada 70 tahun. Memang dia sudah dikasih apa? Dikasih bonus ya. Tapi belum dikategorikan muammar menurut ulama ahli hadis. Di sini lihat kata salam, itu bikin tafsiran yang baru. Kenapa dia tidak wakaf saja min kulli amr? Nah, karena dia pengen datangkan ayat baru. Dan ini musibahnya qurra zaman sekarang, di mana-mana ya akhi. Ya, di Timur Tengah, di Indonesia ikut-ikutan. Ingin datangkan arti baru, sengaja disambung supaya artinya dibikin tafsir baru. Fasaufa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun, disambung supaya mengartikan mereka akan mengetahui ketika belenggu-belenggu itu berada di mana? Di leher-leher mereka. Padahal bukan seperti itu yang Allah inginkan. Allah inginkan fasaufa ya'lamuna, bagaimana azab Allah kepada mereka, ini itu. Habis itu idzil aghlaq, ketika. Ini lagi cerita berikutnya. Dia sengaja nyambung untuk mendatangkan makna baru. Ini yang nggak boleh. Kalau nyambung bukan bertujuan untuk mendatangkan makna baru, ya nggak ada masalah. Tapi kalau bisa, kalau tujuannya ingin mendatangkan makna baru dan memang sengaja diwakafkan pada tertentu untuk mencari arti yang tertentu yang tidak diinginkan, karena tafsir Al-Quran kan sudah jelas. Ya. Kemudian dia ingin buat arti lain sengaja, maka ini dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Contohnya, orang sengaja umpamanya membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Habis itu afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa afwajan fasabbih? Afwajan fasabbih, apa artinya afwajan fasabbih? Dia ingin arti baru di situ. Padahal sebenarnya fasabbih langsung saja. Dia ingin makna baru. Dia nyambung itu ada tujuan di balik itu. Dengan arti yang dia inginkan, tapi bukan yang Allah inginkan sebagaimana tertera dalam buku-buku tafsir. Wallahu a'lam. Sampai di sini kiranya tidak ada tanya jawab lagi ya. Kita tutup dengan doa kafaran. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.